Saya punya suami, saya sudah menikah 5 tahun. Saya punya mertua baik, kakak ipar saya baik. Saya punya suami yang kurang baik, Pak Ustadz. Suami saya tidak bekerja, dia cuma dagang, sedangkan saya bekerja. Jadi semua kebutuhan saya yang menanggung. Setiap saya minta kebutuhan saya seperti buat makan atau kebutuhan yang lain, suami saya pasti menjawab dengan nada yang tinggi. Dia ngasih, tapi dengan cemberut. Jadi selanjutnya saya nggak berani buat minta lagi, Pak Ustadz. Saya juga sering ngebantu berdagang sama suami kalau pulang kerja. Yang jadi pertanyaan, dosa nggak Pak Ustadz kalau saya ngambil uangnya secara diam-diam? Baik, di awal AA ingin menyampaikan dulu ya, rumah tangga itu saling, bukan saing. Apa? Rumah tangga itu saling, bukan saing. Maka selama berumah tangga, belajar ya untuk menghadirkan hati yang saling. Saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga satu sama lain. Karena rumah tangga itu tangga berharga menuju surga. Mitsaqan ghalidha. Bahasa Quran menyebutkan mitsaqan ghalidha, kesepakatan yang agung dan perjanjian yang sangat kuat. Maka setelah menikah bukan hanya sekedar menyatukan dua keluarga ya, tapi yang lebih penting itu menyatukan dua aku jadi satu kita. Itu rumah tangga. Rumah tangga itu menyatukan apa? Dua aku jadi satu kita. Maka setelah menikah nggak ada bahasa ini ibuku, itu ibumu, enggak. Setelah menikah berubah jadi apa? Ibu kita. Paham? AA kalau uang gimana? Apakah berlaku? Urusan uang juga begitu. Bahkan ada istilah istri bilangnya uangmu adalah uangku adalah. Benar itu tuh. Kata siapa? Nggak pernah ngajarin begitu kayaknya. Maka nanti urusan keuangan bedakan. Ya, izin. Yang punya kewajiban mencari nafkah siapa? Suami. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Suami itu qawwam, pemimpin. Dan pemimpin itu dibentuk, bukan diciptakan. Maka nanti ayah bentuk diri jadi pemimpin di keluarga. Istri kondisikan suami agar jadi pemimpin. Karena sering lihat ada suami yang tidak mendapatkan kemuliaan di depan istrinya. Ada suami yang sering direndahkan di depan keluarganya. Jangan ya Bu ya. Jangan ya Bu ya. Pemimpin itu di apa? Dibentuk. Contoh begini. Kita nanya sama anak. Nah, nanti kamu mau sekolah di mana? Ayah jawab, mah kata ayah mah sekolah teh bagus di SMP ini. Diem, ayah mah gak ngerti apa-apa.
Itu ayah suaminya baru ngomong dikit. Direndahkan depan anaknya, mohon izin. Yang begitu salah atau tidak? Jangan ya Bu ya. Hilang, qawamnya suami hilang. Direndahkan oleh istri. Contoh, Bunda nanti kita jalan-jalan kemana? Istri yang benar bilang gini, nanti ya tanya sama ayah dulu. Karena menurut Bunda, ayah paling tahu kemana jalan-jalan yang paling baik. Qawam itu dibentuk. Maka ayah belajar bentuk diri jadi pemimpin, istri bentuk suaminya jadi pemimpin. Oke, sekarang pertanyaan ibu. Aa, suami saya pelit. Boleh nggak saya ngambil uang? Jawabannya boleh dengan syarat. 1. Ambil sewajarnya hanya untuk menutupi kebutuhannya. Oke? 2. Ambil dalam rangka menjaga diri suami kita agar tidak punya dosa pelit sama istrinya. Jadi kita ngambil itu bukan karena kita pengen ngambil, tapi karena kita tahu suami kita pelit. Berarti sewajarnya, secukupnya menjaga suami kita agar tidak punya dosa pelit. Berarti kalau ngambil lebih daripada itu, yang dosa adalah istrinya. Poin utamanya, ayah, suami, jangan pelit sama keluarga, karena percayalah, sumber rizki terbaik bagi suami saat suaminya baik sama keluarganya. Kata Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ini hadis. Sebaik-baiknya di antara kamu yang paling baik sama keluarganya dan aku yang paling baik sama keluargaku. Maka mulai hari ini, jika ingin bahagia dalam hidup, bahagiakan keluargamu. Jika ingin disayang dalam hidup, sayangi keluargamu. Karena suami yang sayang sama keluarganya, Allah akan sayangi hidupnya. Amin. Dan istri, jangan pernah meminta sesuatu melebihi batas kemampuan suaminya. Mohon maaf ya. Banyak istri yang nanti akan masuk ke dalam api neraka karena tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Teh, jualan mendoan juga itu kerja. Hargai walaupun suamimu tukang gorengan tempe mendoan. Wah. Karena di balik adonannya ada keberkahan yang Allah titipkan.